Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada anak-anakku semuanya, sekolah menengah atas, kita akan memasuki pada pembahasan berbusana muslim sebagai cerminan kepribadian dan keindahan. Silahkan kalian yang ada bukunya buka halaman 21, baik di-download melalui Play Store atau buku cetak yang dipinjam di perpustakaan. Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan, berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, yakni perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasan aurat, memahami dalil menutup aurat, makna busana muslim atau muslimah, menunjukkan perilaku, biasakan perilaku berbusana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada sub pokok bahasan ini adalah agar kita bisa mengetahui makna aurat, kemudian batasan-batasan aurat, serta menampilkan perilaku yang menunjukkan kita sebagai seorang muslim atau muslimah yang mencerminkan keindahan pribadi dengan menutup aurat. Islam adalah agama yang sempurna. Ya, Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencapai seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dalam hal berbusana, Islam mengajarkan umatnya, bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat, selain fungsi seperti perhiasan, keindahan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, berbusana adalah sesuatu yang sangat urgen atau penting untuk diperhatikan, terutama dari kalangan kaum wanita atau perempuan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan. Karena kenapa? Terutama di tengah-tengah budaya modern saat ini, yang mana budaya barat memasuki wilayah kita, negara Republik Indonesia, yang mana bangsa Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang berbusana menutup aurat, ya. Namun demikian, apapun alasan yang dikemukakan oleh orang-orang tertentu tentang ajaran Islam yang satu ini, bahwa kita gaya modern dan gaya yang tidak Islami, ya, atau harus membuka aurat, kita punya alasan tersendiri. Islam punya alasan tersendiri. Walau bagaimanapun berkembangnya zaman ini, yang mana yang namanya menutup aurat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang makna aurat, ya, batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan, apa yang boleh diperlihatkan, apa yang tidak boleh diperlihatkan kepada lawan jenis ataupun sesama jenis. Nah, tren berbusana muslimah di kalangan perempuan Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia, ya, sekarang banyak yang memakai jilbab di supermarket, di pertokoan, pusat perbelanjaan, bahkan di media-media TV sebagian komunitas sudah menutup aurat.
Ini menunjukkan kemajuan kaum wanita di dalam mensyiarkan syariat Islam, karena memakai jilbab itu merupakan syariat Islam atau ajaran Islam. Namun demikian, jika perilaku berbusana muslimah hanya disebabkan tren dan bukan karena kesadaran keagamaan, bukan karena kesadaran dari dalam jiwa bahwa menutup aurat itu wajib perintah dari Allah, ini tentu dikhawatirkan akan mencoreng citra Islam itu tersendiri. Sekarang banyak gaya mode jilbab ya, model-model jilbab didesain sedemikian mungkin ya, mungkin dari perancangnya untuk melariskan dagangannya atau untuk memasarkan produknya sehingga orang tertarik. Namun jika hal itu memenuhi syarat untuk menutup aurat, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak transparan ya kainnya, kemudian longgar, tidak mencolok warna kainnya, itu tidak mengapa, dengan catatan tidak menyalahi batasan-batasan syariat. Namun jangan salah, sekarang banyak juga orang yang menjual jilbab atau kain kerudung itu melanggar aturan syariat, seperti terlalu tipis, transparan, memperlihatkan lekuk tubuh bila dipakai. Ini jelas menyalahi aturan syariat ya. Namun jangan salah, sekarang banyak orang memakai jilbab karena ingin terlihat cantik, ingin terlihat lebih bergaya, ngetren dan sebagainya. Sehingga kadang perilaku mereka tidak mencerminkan orang yang menutup aurat, seperti berpacaran, berboncengan dengan yang bukan muhrimnya, bermesraan di tempat umum dan sebagainya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan hakikat menutup aurat. Harusnya mereka menutup aurat itu mempunyai rasa malu. Kemudian kita masuk pada sub pokok pembahasan ya. Yang pertama adalah memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Sekarang mengacu pada makna aurat. Apa itu aurat? Menurut bahasa, aurat adalah malu, aib ya. Jadi menurut bahasa, aurat adalah rasa malu dan aib atau buruk. Kata aurat berasal dari kata awirah yang berarti hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Kemudian menurut istilah, makna aurat, definisi aurat adalah batas minimal di bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna aurat. Jadi aurat adalah berasal dari kata awira yang berarti malu, kemudian buruk atau aib dan hilang perasaan. Kemudian menurut istilah adalah batasan dalam tubuh seseorang yang harus ditutupi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna jilbab bagi kaum muslimah dan busana muslimah. Secara bahasa, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi pakaian yang longgar untuk menutupi bagian tubuh seorang wanita kecuali muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab itu dikenal dengan istilah khimar ya. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab,
untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan dikenal dengan istilah kerudung, hijab ya, ataupun sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, baik baju, celana ataupun sejenisnya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian disebut dengan istilah busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh kaum perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang menutup aurat, yang diwajibkan agama untuk menutupi gunanya untuk kemaslahatan keberlangsungan hidup di masyarakat dan merupakan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana dia berada. Perintah menutup aurat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diterangkan di dalam ayatnya, bahkan perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Allah memerintahkan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada para istri-istri Nabi agar tidak berbuat seperti kebanyakan kaum wanita kala itu, yakni surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri orang-orang yang mukmin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena istri-istri Nabi juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah memerintahkan mereka untuk menutup aurat ya. Menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Dalam ayat ini Allah merintahkan untuk memakai jilbab atau kain kerudung. Bukan hanya kepada istri-istri Nabi, namun juga kepada anak perempuannya dan juga istri-istri orang mukmin yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh kaum muslimah. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim ya, dan muslimah, yakni surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini, jadi menutup aurat itu hukumnya wajib. Tadi di muka saya terangkan, banyak sekarang kaum wanita itu sudah salah kaprah dalam memahami makna aurat. Bahkan ada sebagian tokoh dalam masyarakat, bahkan dari kalangan tertentu, mereka mengatakan jilbab itu tidak wajib bagi kaum muslimah. Jelas ini bertentangan dengan hadis tadi. Mungkin mereka mengatakan tidak wajib itu untuk kalangan orang-orang yang sudah lanjut usia, seperti usia 70 tahun ke atas atau 80 tahun ke atas.
itu tidak mengapa untuk menanggalkan jilbabnya atau melepaskan jilbabnya. Karena kenapa? Secara ilmu psikologi, orang yang sudah lanjut usia 80 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas itu secara syahwat mereka sudah tidak menarik untuk dilihat, beda dengan bagi kalangan kaum remaja yang muslimah yang masih muda. Dan menutup aurat itu pun ada syarat-syaratnya. Di antaranya pertama tidak boleh ketat, kemudian yang kedua tidak transparan kain untuk menutup kain kerudungnya ya, untuk menutup tubuhnya. Kemudian yang ketiga tidak mencolok warnanya. Kemudian yang keempat adalah tidak terlalu mewah, ya apa adanya, yang penting bisa untuk menutup aurat. Dulu sejarahnya ketika ayat ini turun, Al-Ahzab ayat 59, itu para istri Nabi dan para istri sahabat Nabi itu langsung mengambil kain untuk menutup auratnya. Dari sebelumnya belum ditutup auratnya, ditutupkan ke kepalanya. Ini pentingnya. Mereka sami'na wa ta'na, kami taat dan kami mendengar, kami taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hendaklah saya nasihatkan kepada remaja muslimah, baik dari kalangan SMP ataupun SMA dan kaum muslimah pada umumnya. Menutup aurat itu wajib, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena ingin terlihat lebih cantik, lebih anggun dan lebih menarik di mata kaum laki-laki sehingga rela menantang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengindahkan perintah Allah untuk menutup aurat. Jadi pembahasan kali ini cukup di sini saja. Silahkan untuk siswaku kelas 10 ya, kalian ringkas bagian yang penting-penting ini dan kalian kirim ke nomor pribadi Bapak sebagaimana biasanya. Sekian pertemuan pada pembahasan kali ini. Kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.